Ya bukan berarti lanjut terus untung, enggak, tetapi konsepnya itu senang dulu. Oh, tapi ketika senang itu ketika nanti ada sebuah kerugian maka kita terus senang gitu loh. Tidak patah semangat untuk terus untuk mencobanya. Juga pernah merasakan kerugian dalam beternak ini, Mas? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Nah, siang kali ini kita lagi jalan-jalan ke Kota Angin atau Nganjuk tepatnya teman-teman. Kita lagi di kandang penggemukan ini. Peternaknya kayaknya lagi mau kasih pakan ini, nanti kita tanya-tanya langsung saja. Nah, Mas, selamat siang, Mas. Selamat siang. Nah, dengan Mas siapa ini? Dwi. Mas Dwi ya? Ya. Untuk alamat di mana ini, Mas Dwi? Di Dusun Tugu, Desa Mlora, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Oh, Nganjuk. Nah, Mas Dwi, saya izin mereview peternakan panjenengan, nggih? Silakan, monggo. Nah, ini sudah diizinkan teman-teman, kita boleh tanya-tanya apapun yang ada di sini nih teman-teman. Ini penggemukan ya, Mas, ini ya? Iya, penggemukan. Oh, kalau ini lagi mau kasih pakan ini? Iya. Oh, kita pakannya kasih pakan kayak gini nih, Mas ya? Nggih. Ini pakan kering gitu ya, Mas ya? Pakan kering ini. Jadi tanpa ngarit ini, Mas? Tanpa ngarit. Wow, tanpa ngarit ini teman-teman. Jadi kalau penggemukan emang ya tanpa ngarit kayak gini nih teman-teman. Ini coba kita kasihkan ke domba-dombanya ya. Nah, ini kita sambil kasih pakan, sambil ngobrol-ngobrol sama Mas Dwi. Nah, Mas, kalau ini penggemukan jenis domba apa ini, Mas? Ini domba lokal untuk penggemukan persiapan Idul Adha. Untuk Idul Kurban. Iya. Jadi jantan-jantan ini. Jantan-jantan. Ini masih bulan berapa ini, Mas? Ya enggak, ini kalau nanti Idul Fitri laku ya kita jual, kita masukkan lagi. Seperti itu. Ya intinya enggak persiapan hari tertentu enggak. Mana kalau perlu laku langsung dijual gitu. Oh, iya. Nah, Mas, sudah berapa tahun Mas ternak domba kayak gini, Mas? Untuk lamanya mulai yang besar itu tahun 2016. Mulai 2016. Iya. Dulu mulai populasi berapa ekor dulu, Mas? Kalau yang mulai tahun 2012 itu mulainya sedikit sekali. Itu dari penggemukan kambing Jawa, sama setelah itu domba cuma sekitar 10 ekoran. Cuma 10 ekor. Kalau sekarang populasinya berapa? 300. Oh, sudah 300 ekor, teman-teman. Nah, dari 10 ke 300 itu nambah modal lagi apa dari hasil jualan domba, Mas? Ya, semua dimasukkan dari dalam artian ya dari perkembangan dombanya juga ada penambahan modal. Oh, seperti itu. Iya. Soalnya masalahnya juga kita juga ada tambahan kandang juga kan gitu. Oh, ada tambahan kandang juga. Iya. Oh, iya. Mas, kalau ngomong-ngomongin ini usaha utama atau usaha sampingan ini, Mas? Usaha utama. Usaha utamanya. Ini usaha utama, teman-teman. Sudah di angka 300 ekor. Nah, sambil kasih pakan nggak apa-apa ini, Mas Dwi. Kita sambil jalan-jalan kayak gini nih, wah. Ini jadi kandangnya sudah berapa lama ini, Mas? Kandangnya sudah, yang ini mulai tahun 2016. Tapi yang di Nganjuk itu mulai tahun 2012. Ini 2016 berarti sudah hampir 7 tahun ini, Mas? Iya. Ini belum pernah renovasi yang ini? Belum, cuma renovasi lantai aja. Oh, untuk lantainya aja. Dulu tanah, terus kita di semen gitu. Mas, kalau 300 ekor ini jualnya nggak serentak ya, Mas, ya kayak gini? Ya kalau Idul Adha serentak. Serentak kalau itu. Ya. Oh. Tapi kalau di momen tertentu ada yang butuhkan untuk akikoh ya 1, 2 atau mungkin 3 untuk tertentu gitu. Oh, iya. Nah, Mas, kalau masukin bibit itu biasanya bobot berapa itu, Mas? Kalau kita biasanya bibit itu 13 sampai 18 kilo. 18 kilo. Iya. Oh, seperti itu. Nanti keluarnya bobot berapa itu? Tergantung kita lamanya ngerawat. Kalau biasanya rata-rata naiknya itu ya kita buat terendah aja 4 kilo lah. Per bulannya? Per bulannya. Bisa ada yang 6 kilo, 7 kilo gitu. Oh, iya. Nah, ini pada jenis-jenis lokal ya, Mas ya? Jenis lokal. Belum jenis yang crossing itu belum ya? Belum. Oh, kayak gini nih teman-teman domba-dombanya. Nah, dombanya warnanya putih semua ini teman-teman. Ini baru masuk ini. Domba. Oh, ini baru masuk yang ini? Iya, ini baru masuk. Oh, kalau baru masuk dicukur kayak gini ya, Mas ya? Iya. Oh, ini baru saja dicukur ini teman-teman. Ini jadi bobot yang 15 tadi, 15 iya, kilo itu ya? 15 kilo. Rata-rata 15-16. Sulit nggak sih, Mas, cari bibitan domba kayak gini, Mas?
Enggak, insya Allah enggak. Oh, Enggak sulit. sudah ada suppliernya sudah ada sendiri Sudah ya? ada, sudah ada. Luar biasa. Nah, ini sambil kita kasih pakan yang sini nggak apa-apa Mas? Iya, nggak Shred apa-apa. saja. Nah, ini sambil kita ikut-ikut Mas Dwi kasih pakan domba-dombanya ini teman-teman. Nah, kayak gini. Oh, ini sudah. Nah, itu lagi proses nyukur itu Masnya. Nah, di situ proses nyukurnya di sini. Oh. Kalau ini pakannya apa ini Mas pakannya Mas? Ini pakannya jagung sama katol separator sama polar sama kulit kopi, kulit kacang sama kopra. Oh ya, nanti kita ulas seputar pakannya ini pas Iya. waktu pembuatannya nanti kita ulas juga teman-teman. Tapi kita fokus di peternakannya Mas Dwi dulu lah, kayak gini nih pakannya. Oh, ini simpel sekali diurap secara manual kayak gini ya Mas ya? Iya. Ya. Dan Ini meringankan beban kita ya. dalam proses pembuatan pakan. Oh, dan cuma disimpan di terpal kayak gini nih teman-teman. Iya, ditumpuk. Nanti kalau macamnya 9, kita tumpuk 9 macam. Terus setelah pemakaian kita pakankan ke domba baru kita raduk. Oh, seperti Jadi raduknya itu dadak. raduknya mendadak ya? Iya. Iya. Luar biasa ini teman. Jadi ternak domba ini sangat mudah ya Mas kalau tanpa ngarit kayak gini Mas. Sangat mudah. Oh, bisa di itu. Kan ini kalau 300 ekor ini dikerjakan berapa orang ini Mas? Ya, insya Allah untuk kalau misalnya kita maksimal 1 sampai 2 sudah cukup lah. 1 sampai 2 orang sudah cukup ya. Ini kalau Mas Dwi kasih pakan ini Mas misalkan kasih makan pagi itu Mas, berapa jam atau berapa menit Mas malah Mas? Kalau memberi pakan itu untuk 300 mungkin kalau hanya memberi makan ya, 1 jam sudah cukup. 1 jam sudah cukup ya. Itu sudah sama meraduknya pakan tadi ya? Sudah. Oh, cuma 1 jam dan dilakukan oleh 2 orang. Iya. 2 orang saja cukup 1 jam. Udah jadi setelah itu ngapain Mas Dwi aktivitasnya? Ya, ngontrol-ngontrol aja. Oh, dilihat nanti Kalau ada yang sakit. sakit gitu ya. Iya. Itu biasanya sampai jam berapa itu? Misalkan pagi kasih pakan jam berapa? Pagi biasanya jam 7. Pagi jam 7 berarti selesai kasih pakan jam 8. Jam 8. Setelah jam 8 kontrol. Itu Nanti sampai jam berapa? Paling mungkin 1 jam lah 1 selesai. jam ya, berarti sampai jam 9. Nah, setelah jam 9 itu ngapain Mas? Ya kita ya kalau mungkin ada kegiatan lain kayak misalnya bersih-bersih kotoran. Kalau enggak ada ya nganggur, enggak ada kegiatan. Nganu itu biasanya nganggur sambil ngopi-ngopi gitu Mas. Iya. Nah, luar biasa ini teman-teman Mas Dwi. Cuma kesehariannya itu cuma 2 jam saja di kandang di pagi hari, itu sampai jam 9 sudah nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau ada teman-teman domba bagus main ke sini belajar gitu boleh ya Mas ya? Boleh silakan. Nah, alamatnya di mana tadi Mas? Jalan Wilis, Dusun Tugu, Desa Mlora, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Oh, ini berarti kalau dari itu Tol, exit tol Nganjuk. nanti keluar ke barat, ada perempatan Begadung, Ya. arah ke Bojonegoro, nanti sekitar 7 kilo, nanti setelah pabrik belok kiri. Oh, setelah pabrik belok kiri. Nanti di situ tanya farm apa Mas namanya sih? Berkah Farm. Berkah Farm atau tanya Mas Dwi gitu sudah pada di sana, tahu ya? iya. Oh ya, kalau nomor HP berapa Mas Dwi? 0852 317 34084. Oh, 84. Nah Mas, kalau ini sudah dari 2012 ke 2022. 10 tahun ya Mas sudah beternak. Iya, dulu yang 2012 sampai 2016 itu kan kita nggak pakai pakan yang kering seperti ini. Kita dulu pakai pakan jombor. Oh, dulu pakai sistem combor. Iya, tapi kan masih kapasitas 50 ekor. Ya, 10 sampai 50 ekor itu 2000 sampai 2016. Nah, di situ banyak, kalau menurut saya sih banyak kelemahannya. Gitu. Ya. Kelemahannya tenaganya lebih banyak. Terus yang kedua, pakan kita sulit untuk cari karena kan biasanya kalau jombor itu pakainya ampas tahu atau ampas ketela yang bisa dijombor. Lah itu proses pengadaannya itu sulit. Itu. Terus yang kedua, dari segi kualitas dagingnya pun ya juga lebih kurang maksimal karena kan kadar airnya lebih banyak. Oh iya, terus akhirnya beralih ke pakan kering seperti ini. Nah, kalau beralih pakan kering ini sudah berapa lama ini Mas Dwi? Ya dari 2016. Dari 2016 itu sudah beralih ke pakan kering kayak gini ya. Nah, kalau pakan kering ini kemudahannya seperti apa Mas Dwi? Kalau pakan kering itu pengadaannya lebih mudah. Ya. Terus yang kedua
pencampurannya juga lebih mudah, pencampuran bahannya. Terus yang ketiga, dia itu kualitas dagingnya, kadar airnya lebih sedikit. Oh, iya, iya. Sehingga didapatkan kualitas daging yang lebih baik daripada yang tadi jomboran tadi. Oh, jadi apa itu bahan-bahan ini bisa kontinu adanya Bisa, gitu ya. Kalau comboran yang tadi kemungkinan bisa kita tidak dapat gitu ya, Mas. Kadang didapat, kadang tidak dapat gitu. Mas, kalau ini per kilonya ketemu berapa ini, Mas? Pakannya ini, Mas? Kalau per kilo pakan kita ketemu di harga 3.600. Di angka 3.600. 600. Kalau sehari itu, Mas, habis berapa kilo ini dombanya, Mas? Tergantung umurnya ya. Ya, Kalau baru masuk seperti ini ya baru 7 on, 7 on ya. 8 on itu. Itu sehari, pagi sama sore. Iya. Oh, sedikit sekali ya Iya. penggunaan pakannya ya, Mas ya. Ya, Tapi kalau mungkin nanti di angka 3 bulan ya mungkin sekitar 1 kiloan lah. sudah 1 kilo. Iya. Oh, jadi berbeda-beda ya. Pakan yang awal itu pakan starter, Iya. nanti sampai finisher itu beda-beda. Beda. Iya, 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 iya. Jadi, Maksud saya dalam artian beda itu satu, nilai konsumsinya juga beda. Ya. Terus yang kedua, dia nilai pakannya juga beda gitu loh. untuk harganya juga beda. Iya, biasanya kan ketika kita kasih awal seperti ini mungkin harganya masih 3.600 ya. Ya. Nanti untuk apa mau panen kita agak tinggikan sedikit volumenya untuk mencapai berat bobot yang kita inginkan gitu loh. Oh, ya, 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 ya. Jadi pakannya berbeda-beda nanti teman-teman. Ransumnya itu dari mulai masuk sampai panen itu Iya. agak beda gitu ya, beda. Mas. Oh, Mungkin untuk bahan-bahannya sama, mungkin bukan mungkin ya. Kalau saya volumenya yang kita agak besarkan. ya, ya. Mas, kalau kandang ini total keseluruhan ini berapa meter ini, Mas? Kalau tanahnya aja, Mas. Kalau tanahnya sekitar 16 meter kali 20 meter. 16 meter kali 20 meter. 20 meter itu muat 300 ekor ya? 350. 350 malah. Iya. Muat dengan 350. Nah, kalau persekat kandangnya ini, Mas. Ini berapa kali berapa meter ini, Mas? 1 meter kali 1 meter. 1 meter kali 1 1 meter diisi berapa ekor? 3 ekor. Kalau jantan 3 ekor, kalau betina? 3 ekor sama. Oh, tetap. Iya. Oh, jadi isinya di sini 3 ekor, teman-teman. Iya. Nah, ini tempat pakannya di sini, kalau tempat minumnya di belakang itu ya, Mas belakang, ya? ya. Di tengah gitu ya? Di Jadi tengah. nanti itu dari sana juga bisa minum ke situ ya? Iya, dari yang kanan bisa minum di tengah, yang kiri bisa minum di tengah. Oh, Cuman masalahnya kalau mungkin teman-teman yang baru ya. nanti mungkin bisa membuat kandangnya jangan bergandengan ya. Ya. Kalau bisa dipisah. Oh, Nanti di kandang saya yang baru ada kandang yang model baru itu terpisah antara yang kanan sama kiri. itu kenapa, Mas? Kok gak disarankan seperti ini? Pembersihannya Ya, sulit. pembersihannya sulit. Terus yang kedua berkaitan dengan tingkat kestresannya pun beda ya. Oh, berpengaruh ke stresnya domba juga ya, Iya, Mas? lebih sering stres lah kalau berdekatan kanan kirinya. Ya, ya, itu sedikit tips pembuatan kandangnya, Mas. Nanti kita ulas juga seputar kandang itu habisnya nanti berapa. Ini belum pernah ganti sama sekali ya kandangnya ya, Mas ya? Belum. Kayu-kayunya belum pernah ganti sama sekali. pernah. Berarti bisa dikatakan bikin sekali untuk berkali-kali atau Iya. untuk selamanya ini bahkan, Mas. Bukan selamanya sih, cuman kadang kan kalau ada 1, 2 yang mungkin diganti itu kan lumrah, tapi tidak banyak gitu loh. Keseluruhan. Oh, begitu. Namanya kayu kan tidak sama. Iya, gitu. iya, 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 iya. Misalnya contoh lantai. Lantai kadang ada yang 1 mungkin sudah mau diganti, kita ganti sebelum dia itu patah gitu. Iya, iya. Mas, kalau yang menginspirasi untuk ternak ini apa sebenarnya, Mas? Ya dimulai dari senang dulu. Oh, Dimulai senang. dari senang dulu. Ya. Baru kita memulai untuk bisnisnya gitu. Sesuatu kalau misalnya senang dulu, setelah itu dilanjutkan ke bisnis, insya Allah akan terus kita geluti walaupun ada kalanya kita ada kerugian. Tetapi kalau kita tidak senang atau tidak menyukai, ketika nanti ada kerugian kita sudah males. Aku wis gak oleh badi yo. Oh, berarti kalau ini apa itu Mas Dwi ini selalu untung ini berarti. Kalau lanjut ternak selalu untung berarti, Mas. Ya bukan berarti lanjut terus untung, enggak, tetapi konsepnya itu senang dulu. Oh, Tapi ketika senang itu ketika nanti ada sebuah kerugian, maka
kita terus senang gitu loh. Tidak patah semangat untuk terus untuk mencobanya. Juga pernah merasakan kerugian dalam beternak ini Mas? Pernah, sudah. Pernah. Itu dalam apa Mas? Hal apa itu Mas? Ya dulu waktu kemitraan itu banyak sih cerita-cerita seperti itu. Ketika dulu kita belum tahu penjualannya, kita bermitra dengan orang, lah itu ada syaratnya harus beli pakan. Lah kita tidak tahu mengenai ransum pakannya itu. Lah kita terus beli pakan, ternyata kita pakankan, ternyata tidak bisa maksimal pakannya. Otomatis kita kerugiannya di situ. Jadi peningkatan bobotnya tidak sesuai dengan habisnya pakan itu gitu ya Mas ya? Oh iya. Kalau sekarang sudah bikin ransum sendiri? Ya, ransum sendiri. Itu sudah ketemu ya Mas sekarang ya? Iya, insya Allah ketemu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ternak itu harus disukai dulu. Iya. Dan bisa jadi untuk hobi. Mas kalau ini sebelum beternak domba ini, Mas Dwi ini apa ini aktivitasnya Mas? Dulu saya dulu karyawan bank. Oh dulu karyawan bank. Itu di bank swasta apa bank apa itu Mas? Bank swasta. Bank swasta ya. Oh terus memutuskan resign Mas? Iya. Wah waktu resign itu waktu populasi berapa ekor dulu Mas? Ya sekitar 150 sampai 200-an lah. Oh jadi dari 150 ekor itu sudah berani resign ya Mas ya? Iya. Wah berarti dari resign kalau gajinya bank itu berapa ya kira-kira? Nanti teman-teman pikir sendirilah dari itu sudah bisa mampu mengcover yang dari gaji itu Mas. Iya, insya Allah. Belajar untuk apa namanya itu menyesuaikan diri bagaimana usaha ini terus survive. Oh seperti itu. Agar kita fokus di peternakannya gitu. Iya. Tapi dulu pas waktu resign itu keluarga mendukung ya Mas ya ini ya? Mendukung. Wah, mendukung sekali. Nah ini kalau sudah 10 tahun ini Mas, hasil dari ternak ini sudah jadi apa aja Mas kalau boleh tahu Mas? Ya jadi apa ya, insya Allah ya adalah. Nah itu sudah jadi adalah pokoknya ya. Setidaknya sudah nambah kandang ini mau breeding juga ya Mas nampaknya ya? Insya Allah. Nah nanti kita juga akan mereview seputar kandang breedingnya. Nah ini pola ternaknya ini seperti ini. Nah ini panennya 3 bulan sekali Mas ya? Iya kalau penggemuan itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali sudah panen teman-teman. Nah ya. Gini ini nanti kita ulas juga pakannya itu. Nah ini 3 bulan seperti ini sudah mulai panen. Kalau ini baru masuk. Ini mungkin dipanen ketika waktu Idul Kurban ya Mas ya? Iya. Jadi bisa Idul Kurban, bisa Idul Fitri bisa. Oh seperti itu. Iya. Nah kalau untuk harga Mas, bagusan pas Idul Kurban apa Idul Fitri atau fluktuatif biasa seperti itu Mas? Yang jelas bagusan di Idul Adha. Idul Fitri juga naik, tetapi kenaikannya tidak melebihi dari Idul Kurban. Oh, tapi kalau Idul Kurban itu biasanya jualnya jogrok atau kiloan Mas? Kiloan. Kiloan tetap ya? Iya, tetap kiloan. Oh tetap kiloan tapi harganya naik? Naik. Oh iya ya karena permintaannya sangat banyak gitu ya Mas ya? Ya satu bukan karena permintaan, ya otomatis hukum pasar seperti itu. Ya. Tapi yang jelas yang kedua mengenai bahan baku pakan juga naik ketika mau mendekati Idul Kurban. Oh iya. Mungkin 3 bulan 4 bulan mau Idul Kurban bahan pakan juga naik, otomatis kita juga menaikkan harga jual kita. Oh seperti itu. Kalau permintaan pasar itu sudah hukum alam, kalau di mana banyak permintaan itu ada kenaikan itu pasti ada. Ya Mas tapi sekali lagi Mas, kalau beli bibitan ini kandang ini pernah kosong nggak sih Mas? Ya pernah. Pernah Mas? Pernah. Pas waktu kenapa itu Mas? Ya untuk mensterilkan mau ada bibitan yang baru. Oh cuma waktu itu, tapi kalau untuk kesulitan bibitan enggak ya? Insya Allah enggak. Oh karena sudah banyak relasi atau seperti apa Mas? Mungkin karena pemula itu biasanya kan sulit cari bibitan katanya kayak gitu. Tapi di Mas Dwi enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Oh ini bibitan di sini selalu ready juga. Tapi ada juga enggak yang cari bibitan ke sini Mas? Ya ada, cuman gini, saya enggak jualan, enggak jualan secara enggak jualan kayak penjual sih. Kalau misalnya ada ya dilayani, tapi enggak kalau bibitan. Dalam artian ya mengalir aja lah. Kalau ada teman-teman ternak yang nempil, jadi kita kasih. Ya. Nah Mas Dwi saya terima kasih sudah diizinkan mereview
di kandangnya Mas Dwi ini. Ya. Nah, bagi teman-teman domba bagus yang mau main ke sini, tadi alamatnya sudah dijelaskan. Cari sendiri di video ini, nanti tanya-tanya ke saya lagi, komennya tanya alamat. Nah, ini sudah ada di video semua, nomor HP-nya sudah ada. Google Map ada Mas ini? Google Map-nya belum ada. Oh, belum ada. Nanti segera dibikin Mas Google Map-nya Mas, biar teman-teman itu mudah mencarinya, karena sekarang sudah tinggal klik gitu. Nanti dibikinkan nanti langsung sama Mas Dwi. Apa namanya kandangnya tadi Mas? Berkah Farm. Nah, Berkah Farm nanti bisa dibikinkan mapnya, nanti mudah kok carinya di lokasi di sini. Nah, mungkin teman-teman segitu dulu, nanti barangkali ada yang tanya seputar pakan, tanya seputar kandang, nanti akan kita buatkan video di selanjutnya teman-teman. Nah, bagi kalian yang baru saja ketemu dengan channel ini, silahkan subscribe sekarang juga, karena subscribe itu gratis.